sebagai mahasiswa yang baik dalam menjaga HAM dan menjaga penegakan hukum di negara. Salah satunya dengan menjadi pemuda Indonesia berkarakter wawasan kebangsaan. Saya Anis Askia Kaulani dengan NIM H09210013. Syatur Rasyadah dengan NIM H09210007. Ya, Anindya Dewi Sumawijanti dengan NIM H09210012. Benarkah namaku Ahmad Nurwanda Abdianah Maputra dengan NIM H09210003. Saya Uzaifa Fauzan dengan NIM H09210029. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional tersebut bersifat kultural, mengandung satu kesatuan ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Semua terangkum dalam satu kesatuan integrasi bangsa, baik lahir maupun batin, semua bersatu dalam satu rangkaian emas kesatuan dan persatuan. Wawasan kebangsaan memiliki asas-asas tersendiri. Asas wawasan kebangsaan merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, ditaati, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya unsur atau komponen pembentuk bangsa Indonesia, golongan atau suku terhadap kesepakatan atau komitmen bersama. Asas wawasan kebangsaan terdiri dari 6. Yang pertama, kepentingan atau tujuan bersama. Yang kedua, solidaritas. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, kejujuran. Dan yang keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan, dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa setia kawan atau solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Solidaritas kepada orang lain merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang dimana hal tersebut tercantum dalam nilai Pancasila, yaitu sila kelima. Salah satu penghambat dari rasa solidaritas adalah adanya perbedaan pendapat. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Yang pertama, menerima perbedaan pendapat. Menerima perbedaan pendapat memanglah tidaklah mudah. Akan tetapi, ketika kita dapat menghargai pendapat orang lain, maka akan terbentuk rasa solidaritas yang tinggi di dalam diri. Rasa solidaritas ini tentu akan sangat bermanfaat ketika kita berada di suatu organisasi yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Perbedaan pendapat yang muncul dari tiap-tiap kepala tentu membutuhkan rasa solidaritas agar tidak terciptanya perpecahan, melainkan persatuan untuk dapat bergerak maju dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah bermusyawarah. Musyawarah dapat menjadi media pendidikan alternatif karena dengan berdialog mengajak peserta musyawarah untuk berpikir kritis dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Hal ini yang mencerminkan bahwa musyawarah merupakan jalan untuk membangun harapan, kekuatan, dan solidaritas. Toleransi beragama adalah sikap untuk saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana dan situasi yang harmonis, serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Bentuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah penegakan keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kedua adalah perbaikan moral. Agama itu ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Bentuk yang terakhir adalah untuk perbaikan taraf hidup dan kerjasama di bidang ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan.
Apa? Pemasukan sponsor. Ini kenapa baru 200.000? Ya, nggak tahu. Coba dari awal, sponsor itu nyanggupin berapa? 500.000. Kapan deadline-nya? Tanggal 12. Sekarang tanggal? Tanggal 12. Terus kenapa nggak ada 50%-nya? Susah nyarinya. Emang kerjanya sponsor itu gimana? Lah. Mau tahu dari sponsor? Nih aku bilangin. Kita kan cuma dapat 1 minggu doang. Dari tanggal 12. Kita cuma dapat 1 minggu. Sedangkan perusahaan yang tak masukin itu ada 50-an lebih. Aku bilang ke staf-stafku, kita tuh sehari udah ngirim 5-6 perusahaan. Satu hari itu ya, satu hari 5-6 total. Kenapa nggak di follow up lagi? Udah aku follow up, tapi kan nge-follow up nggak setiap hari di follow up kan, takutnya malah spam. Jadi tak follow up 3 hari sekali, tetap gak ada yang balas. Ya aku nggak mau tahu. Loh, ya gimana? Ya aku nggak mau tahu dari awal kamu sama stafmu itu udah menyanggupin 500.000 itu buat masuk ke dana. Dan ini sekarang bentar lagi mau acara, kamu belum nyetorin uang sesuai dengan jumlah yang kamu sanggupin. Mau gimana? Ya gini. Anak sponsor ini paling tugasnya iya. Enggak. Iya, yang sibuk itu bukan cuma anak sponsor, Ya aku anak-anak tahu, dari staff lain juga ya, sibuk. aku tahu semuanya sibuk. Tapi sekarang yang paling sibuk buat nyari dana selain sponsor siapa? Danus sudah cukup, kurang sponsor kan? Sponsor Ya, susah, nggak kayak Danus. Kamu minta talangan dari Danus. Kamu minta Enggak, talangan dari enggak, Danus kayak gitu. enggak lah. Kayak gitu. Kamu mau Enggak, nyepelin enggak. tugasmu dan minta talangan dari Danus. Enggak, bukan gitu. Sekarang kalau Danus dia cuma tinggal terima paid promote. Sponsor kita harus nyari, kita harus masukin kemana. Itu nggak segampang yang kamu kira. Ya aku nggak peduli, itu udah tugasmu. Ya, ya itu wes. udah tugasmu, aku Ya tuh nggak wes. peduli. Pokoknya Ya wes. kalau sampai besok itu dana belum mencukupi, nggak mau tahu. Ya wes. Aku nggak mau tahu pokoknya, nggak mau tahu. Ya wes. Bodo amat. Ini baru 200.000 ya? Iya. Berarti kurang 300 ya? Ya, betul. Nah kan deadline-nya hari ini, terus acara itu 3 hari lagi kan ya? Ya. Nah ini mau gimana dong polisinya tuh? Biar memenuhi 500.000, soalnya kan pengeluaran kita juga banyak dan ternyata pemasukan dari yang ditargetin terutama dari sponsor itu kurang. Itu gimana? Ya, kalau misal aku minta tambahan waktu gimana? Ini kan kita cuma dapat seminggu kan kemarin buat nyari sponsor. Nah terus kalau misalnya aku minta tambahan waktu sampai hari H gimana? Kalau sampai hari H nanti alokasi dananya apa nggak kacau? Oh iya, berarti aku sampai tanggal 14 aja kali ya? Maksudnya Hamin 1 sebelum hari H, jadi kan masih ada waktu. Atau gini aja, jadi sambil nunggu sponsor itu nanti memenuhi semua targetnya, pakai penambahan waktu itu, nggak apa-apa tadi sampai hari H. Kita sementara pakai kas dari organisasi dulu, atau iuran dari anggota dulu gimana? Atau kamu ada alternatif lain mungkin dari sponsor, ada plan B? Kalau dari sponsor sendiri ada plan sih, tapi itu kita mau ngajuin donatur. Soalnya kan kita sponsor nggak dapet, jadi kita mau ngajuin donatur. Untuk donaturnya itu nanti yang dituju dari kating-kating himpunan. Oke, jadi nanti mungkin bisa deh pas lagi rapat koordinasi nanti kalau masalahnya ini diomongin sama yang lain, terus nanti biar dicari penyelesaiannya, mending yang mana, apa kita nanti mau dari kas, iuran, atau tadi itu klaim dari sponsor gitu. Oke, siap. Oke, makasih. Yuk. Ini progresnya udah lumayan kok. Semangat. Mantap. Yuk. Semangat.